Jadi kalau dropshipper itu adalah salah satu metode bisnis namanya dropship, di mana kita tuh sebenarnya simpelnya cuma berjualan online aja. Bedanya apa? Bedanya kita nggak perlu stok barang sama sekali, nggak perlu punya website, nggak perlu punya karyawan, dan otomatis nggak ada stok rugi juga karena barang tersebut kalau nggak laku ya kita nggak nanggung. Nah, nanti ketika ada pembeli yang beli lewat kita akan meneruskan ke supplier kita. Nanti supplier akan kirim ke pembeli atas nama toko online kita sendiri. Yang pertama itu kita harus bisa mencari supplier. Yang kedua kita harus memilih kira-kira produk apa sih yang untungnya tinggi dan sekarang lagi tren di Indonesia dan juga bisa diterima sama masyarakat gitu. Nah, lalu yang ketiga itu kita harus juga bisa mencari tahu kira-kira cara berjualannya seperti apa. Apakah kita pengen nawarin ke teman kita secara offline atau bisa juga secara online, baik melalui sosial media ataupun di marketplace itu sendiri. Ya, biasanya sih masing-masing supplier ada aturannya masing-masing. Iya. Tapi rata-rata sih yang saya pengalaman coba itu saya biasanya menaikkan margin itu di angka 2 kali lipat ya. Jadinya misalkan barang 50.000 saya jual 100.000 gitu. Terus juga kadang-kadang ada barang-barang yang memang merek produknya ini punya supplier. Nah, biasanya mereka punya aturan sendiri. Misalkan barangnya maksimal 30% ya, nggak boleh lebih rendah dari harga ecar tersebut. Jadi kita tinggal ikutin aja. Kita bisa ngikutin tren yang sedang ada sih. Jadi sekarang itu kan trennya itu orang lagi asik-asiknya sempat main sepeda ya. Ah iya, Dulu sepeda. kan orang pernah main sepeda juga. Terus orang juga pernah main golf gitu. Sekarang banyak cewek-cewek cantik, hobi anak-anak yang muda sekarang lagi tren ya. Ya, hobi yang lagi tren. Terus juga lagi hobinya nih orang lagi ternak cupang. Nah, biasanya mereka yang punya produk itu kita bisa minta izin ke mereka, atau kadang mereka buka toko di marketplace, kita bisa tanya ke mereka, aku boleh nggak pasarin barangnya, naikin harganya berapa. Kalau mereka bilang boleh, terus mereka pasang harganya, oh terserah pasang aja, udah kita tinggal jual sedikit lebih mahal, bisa 20-30% gitu ke teman-teman kita. Oke, jadi supplier itu saya kasih tahu dulu. Jadi supplier itu cara mencarinya ada 3. Yang pertama, kalau kita bermain produk-produk import gitu ya, ataupun di Indonesia, kita bisa langsung datangi baik di luar negeri ataupun di Indonesia, tergantung produknya. Yang kedua kita bisa cari di offline, dan yang ketiga kita bisa cari di online. Nah, tips ketiganya ini adalah yang pertama itu kita harus mencari supplier yang amanah ya. Supplier amanah itu maksudnya adalah dia harus bisa bertanggung jawab. Nah, kalau yang kedua itu kita harus cari supplier yang memang mau membesarkan dropshippernya. Terus yang ketiga adalah kita harus mencari supplier yang menjual produk yang menguntungkan dan tidak merusak pasar. Kalau di lapangan itu ada banyak sekali teman-teman dropship tuh yang mainnya barang-barang import dari luar negeri yang notabene ketika masuk di Indonesia udah banyak pemainnya, jadi harganya hancur. Jadi murah itu belum tentu barangnya berkualitas dan belum tentu harganya masih bisa dapat untung yang lebih besar gitu. Kalau aku selalu ngajarin kalau orang yang baru mulai itu lewat 2 tempat ya. Jadi kalau di sosial media itu aku sangat mengandalkan sekali yang namanya Instagram dan di aplikasi Facebook gitu. Kalau di Facebook sendiri kan dia punya fitur namanya Facebook Marketplace. Jadi kita tinggal upload aja di situ. Sama kalau di Instagram juga kita bisa bikin postingan toko online ya, jualin produk-produk dropship kita. Pesan saya yang penting fokus ke satu target pasar ya. Jadi kalau memang mau tembak orang-orang yang suka dengan kopi, ya kita tawarkanlah produk-produk berikutnya supaya dia bisa beli atau repeat order, bisa beli lanjut dan jadi langganan. Kalau kita terlalu lebar, itu nantinya orang jadi bingung juga. Aku suka kopi tapi aku nggak suka mancing, gimana dong? Kita bisa searching barang yang mau kita cari gitu. Nah, biasanya kita bisa cari di supplier yang memang rating penjualannya cukup bagus ya.
misalkan di angka 4 sampai 4,9 gitu bintangnya gitu kan, rating dia 1 sampai 5. Nah, itu kita bisa lihat tuh komentar-komentar dari sana, terus kita juga bisa ngelihat kecepatan dia membalas seperti apa. Kemudian kita juga bisa lihat stok-stok barangnya. Selain di marketplace, kita bisa cari juga di Google karena ada supplier-supplier yang udah membuat platform sendiri di mana stok barangnya real time, kemudian dia memang profesional, memang testimoninya banyak di mana-mana, banyak orang juga yang review. Itu kita juga bisa mencoba di sana. Biasanya di tempat-tempat seperti itu mereka juga bakal ngajarin kita untuk berbisnis dropship. Oke, pesan saya yang pertama itu adalah mulai aja dulu. Jadi nggak usah kebanyakan mikir. Terus nanti ketika di jalan itu kita itu pasti akan ada banyak orang yang meremehkan kita. Jadi mulai dari bisa saja orang tua kita nggak mendukung. Terus juga teman bilang, wah ngapain sih jualan, kamu pasti gagal. Atau saudara bilang, udah kerja aja, kamu nggak bakal berhasil. Nah di tengah jalan itu kita cobalah untuk punya kacamata kuda ya. Jadi kacamata kuda itu kita fokus ke depan, kita nggak usah pikirkan apapun. Kita buktikan nanti ketika bisnisnya udah jalan, semua jadi harum gitu. Itu dari segi mindsetnya. Terus yang kedua, kita mulailah berkomitmen untuk menyisihkan waktu 2-4 jam satu hari untuk mulai mempelajari metode-metode berbisnis, khususnya di dropship ya. Karena balik lagi kita nggak bisa langsung jadi hebat ketika kita pertama kali jualan, pasti kan ngalamin gagal, nggak laku. Nah dari kegagalan itu kalau kita cinta sama kegagalan kan nanti kita belajar, oh aku nggak laku nih di Instagram, kenapa ya? Apa ada yang salah dengan cara promosiku? Aku kok udah dapat iklan di Instagram, aku udah beriklan, tapi kok konsumen yang nanya-nanya nggak beli ya? Oh aku harus perbaikin lagi nih caraku untuk merayu konsumen supaya percaya dan beli sama aku. Nah di perjalanan itu masalahnya makin hari makin banyak. Dan ketika makin banyak, mental kita justru makin kuat kan. Nah disitulah mental seorang pengusaha diuji oleh waktu. Makanya kita harus melakukan 2-4 jam, 2-4 jam sehari aja. Sampai nanti kurang lebih 1 tahun, pasti teman-teman bakal ngerasain manfaatnya. Bukan cuma uang, tapi mentalnya jadi mental baja.